Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah berjumpa kembali kita di hari ini dalam Mata Air. Terima kasih Anda selalu setia bersama kami untuk menyaksikan Mata Air, dan kami yakin sekali acara ini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kita semuanya ya. Kita ingin selalu berhijrah dari suasana yang kurang baik menjadi lebih baik, kondisi keadaan keimanan kita yang mungkin turun kemudian menaik kembali. Nah, ini bagaimana juga kita bisa memahami tentang motivasi-motivasi sejarah hijrah maksud saya. Nah, ini tentu lagi-lagi tidak terlepas dari masalah sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak hal yang akan kita kaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang, karena ternyata peristiwa-peristiwa dulu, zaman dahulu yang banyak sekali digambarkan di dalam Al-Quran ternyata terulang pada zaman yang sekarang, yang orang mengatakan ini adalah akhir zaman. Nah, masih bersama dengan Ustadz Abdul Latif Khan, kita akan masih berbicara tentang hikmah hijrah dalam kehidupan ya Ustadz ya. Yeah. Kemarin dijelaskan bagaimana kita memahami hijrah secara maknawi, sehingga kita bisa mengambil nilai-nilai apa gitu Ustadz ya, yang kita dari sebuah sejarah itu sendiri. Ustadz, kalau bicara dari pembicaraan kita yang kemarin, ada semacam elemen-elemen yang memang terkait di dalam peradaban Islam ini agar selalu tegak gitu Ustadz, agar kita tidak tergelincir dengan atau mungkin sifat-sifat karakteristik zaman orang-orang jahiliyah itu kita rasakan gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz supaya kita bisa tetap menegakkan peradaban Islam yang dulu pernah berjaya, pernah bangkit. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah berulang mengatakan bahwa hijrah ini semacam nuqtah at-tahawul, artinya semacam titik balik gitu. Jadi kalau komunitas Islam atau kalau kita ingin menemukan peradaban Islam bangkit, maka itu tidak bisa muncul dengan individu demi individu saja. Orang per orang, semilitan apapun dia tidak bisa. Jadi kalau sekarang konstelasi dunia misalnya ada kelompok yang konsentrasi menegakkan Islam dengan jalur peperangan, ataukah yang mereka sebut dengan jihad, dan mereka membentuk front-front jihad di beberapa wilayah, begitu dengan tentu saja penampilan-penampilan yang cenderung rada relatif sama sebenarnya. Nahi munkar atau menegakkan yang ma'ruf dengan cara bahasa senjata. Ada juga kelompok yang bergerak di dunia pendidikan dan sebagainya. Ini harus memiliki jaringan-jaringan yang menyatu, tidak bisa lagi tersebar begitu saja atau terlepas. Di mana kelompok mujahidin, misalnya orang yang konsentrasi perang itu menganggap mereka yang paling absah mewakili gerakan bangkitnya Islam. Tidak bisa. Nah, kedua, ada yang menarik dan juga ini dianggap sebagai ancaman besar, adanya ikatan yang memang mengikat umat Islam melampaui garis negara. Jadi peristiwa yang terjadi di Palestina itu bisa membuat goyangnya kita atau bersekutunya kita untuk kemudian ikut serta bersimpati dan melakukan gerakan-gerakan pembelaan terhadap kasus-kasus yang terjadi di Palestina dan sebagainya. Nah, tentu saja kalau kita pulang kepada garis sejarah hijrah, nah itu tadi saya bilang ada komponen-komponen yang kemudian harus dan bisa kita lihat bahwa gerakan ataupun yang dilakukan Nabi tidak sekedar sebuah pindah dari Mekah menuju Madinah, tapi kita sudah tangkap pindah dari jahiliyah menuju Islam. Jadi simbol Makkah waktu itu sebagai simbol peradaban jahiliyah, sementara Madinah sudah menjadi satu simbol Islam. Setidaknya dia simbol yang siap atau wilayah yang siap untuk bangunnya peradaban Islam. Dan ini kita lihat ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka yang pertama sekali agenda kemasyarakatan yang dia bangun adalah membangun tempat sujud. Ya, kalau bahasa Indonesianya membangun tempat sujud, sebenarnya masjid gitu kan. Dan masjid ini kosmopolit, di mana orang boleh masuk dari semua pintu yang ada, tidak dibatasi, dan kemudian dia boleh mengambil saf yang mana saja, walaupun sudah diingatkan yang terdepan jauh lebih baik, dan tidak ada ketentuan bahwa orang-orang penting di luar masjid itu harus mendapat posisi penting pula di masjid. Tidak ada. Yang ada bahwa siapa saja boleh datang kemari karena ini disebut sebagai rumahnya Allah. Allah kalau dia memang masih memberikan tempat khusus kepada orang karena sebab penilaian-penilaian manusia, maka ini menunjukkan bahwa rumah ini belum pure dikelola dengan pendekatan bahwa ini rumah Allah.
Kenapa? Karena Allah menerima hambanya dari semua sudut kehambaan itu dengan pandangan yang sama, dan dikatakan yang terbaik itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang punya posisi, bukan orang yang pintar mengaji, bukan orang yang kemudian memiliki pengetahuan Islam yang cukup tinggi, bukan, tapi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Adalah orang yang mampu mengimplementasi fungsi-fungsi hidupnya dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan semuanya karena Allah. Dia menjalankan satu pekerjaan karena itu perintah Allah, dan dia meninggalkan satu pekerjaan karena itu larangan Allah. Jadi seseorang yang bergerak tidak lagi atas inspirasi dirinya sendiri, tapi seorang yang bergerak atas inspirasi ketuhanan dalam dirinya. Kalau inspirasi ketuhanan yang menggerakkan seseorang, ini orang tidak bisa dihambat oleh makhluk manapun. Karena Tuhan merencanakan dan menyuruh kita bergerak untuk menjadi khalifahnya. Khalifah itu artinya adalah menggantikan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Allah. Allah suruh itu hutan, maka rubah dia jadi taman. Maka apapun yang harus kita lakukan adalah merubah hutan jadi taman, bukan jadi padang pasir. Ya, ketika dia merubahnya menjadi padang pasir, itu artinya dia sudah keluar dari agenda yang Allah suruh untuk dikerjakan. Inilah inspirasi Islam yang dibangun Nabi SAW. Di titik inilah mereka menjadi komunitas masyarakat yang tidak merasa iri kepada saudaranya yang lain cuma karena saudaranya lebih banyak hartanya. Di titik inilah mereka menjadi orang yang hanya iri kepada saudaranya ketika melihat saudaranya paling mampu mengimplementasikan pesan Tuhan dalam hidupnya. Mereka akan merasa heran dan bangga melihat ada seorang saudara mereka berperang di jalan Allah dan mati di jalan Allah. Itu jauh lebih mereka buat iri ketimbang melihat ada orang yang menjadi pengusaha hebat dan mengumpulkan duit banyak. Karena bagi mereka bahwa orang hebat bukan orang yang mampu mengambil begitu banyak dari dunia tapi tidak buat apa-apa. Tapi orang hebat adalah orang yang mengambil semua kesenangan dunia dan dia dedikasikan itu kepada Tuhannya. Nah, ini yang menarik ini, ya. Jadi masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang didolong oleh nilai-nilai Rabbani, nilai-nilai ketuhanan. Mereka, ambisi hidup mereka sebenarnya adalah bukan menjadi yang terbaik di dunia, tapi ambisi hidup mereka adalah mereka menjadi yang terbaik di hadapan Allah, dunia atau akhirat. Itu yang dan ini dahsyat ini. Itulah kenapa orang-orang ketika Islam bangun atau Nabi membangun peradaban Islam di Madinah, ini getarannya sampai ke negara-negara lain. Ustaz, pada saat itu di Madinah adakah karakter Muslim mukmin ini terbagi dua? Artinya gini, orang yang ketika masukin nilai-nilai Islam lalu kemudian berubah secara total. Tapi kemudian ada juga yang setengahnya dia tetap dunia dia utamakan, akhirat pun dia pikirkan gitu ya. Tapi ada nggak apa sih karakter seperti apa di Madinah itu ketika Nabi Muhammad dakwahkan Islam di sana, Ustaz? Konsentrasi masyarakat di Madinah waktu itu ada orang kafir dari ahlu kitab, dalam hal ini Yahudi. Ada orang mukmin, dalam hal ini adalah orang-orang yang ditempa dibina di madrasah nubuwah, dan ada orang munafik. Orang munafik adalah komunitas orang yang dia sebenarnya cintanya dunia, inginnya dunia, tapi dia tidak berdaya menghadapi fakta bahwa tren Islam sudah cukup luar biasa di Madinah, maka mereka mau tidak mau memilih Islam. Sekarang ini banyak juga kok yang begitu. Ketika dunia politik dipenuhi dengan manusia-manusia yang tidak matang agamanya, maka ketika mereka berkampanye, mereka melihat bahwa kebutuhan kampanye mereka, salah satu instrumen yang dibutuhkan adalah mendekati komunitas-komunitas Islam yang lebih laku simbol-simbol Islam di situ. Maka mereka pun seumur-umur hidup nggak pernah pakai sorban. Dan sehingga juga menamakan nasionalis religius. Itu. Bahkan maaf cakap, seorang yang tidak Muslim pun pakai sorban untuk mengelabui orang-orang Islam. Nah, kenapa? Karena bagi orang-orang Islam ini tertentu ini simbol itu masih penting. Sehingga sama dia, inilah yang disebut dengan kelompok munafikun, kelompok para munafik. Ya, jadi hanya membutuhkan itu di saat ketika dia membutuhkan sesuatu. Dan kalau di Madinah waktu itu diwakili oleh Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay adalah seorang laki-laki yang sebenarnya sudah direncanakan akan menjadi raja di Madinah atau kepala suku lah. Tapi kadung Nabi datang sehingga isu kepala suku atau pengangkatan raja tidak berjalan lagi. Akhirnya Nabi SAW yang diangkat menjadi pemimpin umat, dan Abdullah bin Ubay merasa terabaikan, cuma nggak bisa ngelawan. Karena orang-orang yang kemarin mendukung dia semuanya jadi mendukung Rasulullah. Akhirnya dia pun ikut mendukung, tapi setengah matang. Mudzabdzabina baina dzalik. Dia tidak, kalau bahasa Quran itu enggak kesana ya enggak kemari gitu. Tapi kepentingannya adalah munculnya kedengkian atau rasa benci kepada Nabi Muhammad yang dia salurkan dengan berbagai taktik yang dia lakukan. Jadi kehadirannya di tengah tubuh umat Islam lebih membuat masalah.
Atau kalau dia tidak mampu membuat masalah, dia akan diam, tapi diamnya itu menunggu kapan masalah bisa dibuat. Nah ini, kapan ini kehancuran turun iya, gitu kan. makanya sampai sekarang pun masih banyak itu komunitas orang yang ngerecokin umat Islam dari jalur berpikir, merasa bahwa Islam tidak boleh berhenti pada kata Islam saja, harus ada tambahan Islam alternatif, Islam liberal, Islam Nusantara, Islam ini dan itu dan sebagainya. Padahal al-Islam huwal Islam, nggak usah tambah, nggak usah kurang. Islam itu Islam, titik. Nah, Anda tinggal di Indonesia, Anda mau munculkan Islam dengan style Indonesia, nggak ada masalah. Karena style itu lebih kepada budaya. Tapi nilai-nilai pentingnya harus diambil kepada agama. Kalau kita pulang kepada Wali Songo, cara berkopiah misalnya. Lah lihat orang Jawa, mereka tetap, ini sebenarnya kan awalnya kalau dari Arab jubah, kemudian pergi ke Jawa jadi belangkon. Nah kemudian nanti macam-macam, ada peci, ini peci nasional dan sebagainya. Kemudian nanti orang Aceh misalnya dia pakai apa ini, ada semacam ciri khas Acehnya, lah baksa. Nah itu silakan, itu style Indonesia. Tapi tetap saja pada agenda menutup aurat. Tidak kemudian menghentikan atau kemudian mencoba memisahkan diri, beroposisi dari Islam yang seharusnya, lantas mendeklarasikan bahwa kita tampil dengan Islam Nusantara yang ngajarin sopo. Jadi Nusantaranya yang dimunculkan. Iya, itu dia. Maka kalau udah muncul kata itu nanti akan muncul nanti Islam Arab, Islam Eropa, Islam India, Islam Cina. Di Nusantara, wah ini harus di breakdown lagi begitu kan. Nah itu ciri kejahilan sebenarnya kalau saya bilang. Dan kita harus hati-hati itu. Ya, makanya saya bilang formatnya yang harus diselesaikan. Kalau memang kita pingin kali untuk menunjukkan satu nilai, buat aja. Kalau nilai itu nilai tidak benar sekalipun, coba lagakan. Nah kalau memang ternyata memang harus berbentur dengan Islam, ya nggak ada masalah. Anda bertanggung jawab dengan semua. Tapi kalau tanggung, ini bahaya. Ini malah akan membuat masalah besar di tengah tubuh umat Islam sendiri. Udah capek lah. Kita di Indonesia ini udah banyak kali masalah. Artinya dalam beragama ya, saya tidak bicara yang lain. Umat sudah tidak begitu paham lagi. Karena satu demi satu para alim juga sudah tidak ada. Di tengah kita kalau cuma sekedar bicara, orang punya kemampuan bicara, dia bisa dianggap sebagai orang yang ahli agama dalam agama, padahal sekedar hanya kemampuan bicara saja. Ya, jadi ini fitnah yang bisa melanda kita, dan ini kejahilan yang memang bertarung dengan Islam yang sebenarnya kita butuhkan, dan ini solusi bagi semua masalah. Baik, itu yang pertama. Tadi saya sudah mau masuk yang kedua itu. Yang kedua dari maknawiyah atau hijrah ini secara maknawiyah adalah minal kufri ilal iman. Ini mirip-mirip saja sih pembahasannya. Dari kufur kepada iman. Apa yang dimaksud dengan kufur? Ya, kufur itu sebenarnya arti kata dasar dari menutupin. Bisa juga menolak, bisa juga melawan, bisa juga bermusuhan, gitu. Jadi beberapa kata dasar kufur ini memang negatif maknanya. Ya, dia menutupin kenapa ditutupin? Sebenarnya dia tahu bahwa dia salah, tapi dia berupaya menutupin. Sebenarnya dia tahu bahwa Islam itu benar, tapi dia menolak kebenaran Islam. Karena banyak hal sebab-sebab menolak kebenaran Islam. Gengsi keturunan, gengsi merasa lebih tua, gengsi merasa kami adalah orang-orang yang sudah lama menganut ajaran ini dan sebagainya. Tidak bebas. Nah, tidak bebas dan semuanya. Ya, jadi minal kufur. Jadi apa yang minal kufur? Makkah, Madinah. Ini simbol yang kita bedakan ini. Jadi apakah kekufuran ini individu? Ya. Apakah kekufuran ini keluarga? Ya. Kekufuran ini masyarakat, nilai, pemikiran dan sebagainya. Jadi semua hal yang berbau kufur ya menuju kepada Islam. Jadi ketika menuju kepada Islam, Islam yang kita maksud di sini peradabannya. Otomatis kalau murtad itu atau irtidad atau agenda pemurtatan yang melanda umat Islam sekarang itu banyak event melalui jalur pemikiran, melalui jalur perilaku. Iya, jadi ada irtidadul fikir, irtidadul amal, irtidadul akidah. Kalau irtidadul akidah artinya agenda untuk memaksa umat Islam keluar dari Islam menjadi yang lain agamanya. Kalau irtidadul fikir itu memaksa umat Islam untuk kemudian membuat dia galau dengan pemikiran yang benar, brainwashing. Jadi pikiran-pikiran untuk tunduk kepada Allah dianggap sebagai pikiran salah. Membuat penafsiran-penafsiran yang salah tentang jihad, yang salah tentang kebebasan wanita, tahrir al-mar'ah, yang salah tentang haji kemarin. Ketika kasus haji kemarin, keren tumbang, terjadi kasus Mina, muncul dari Indonesia isu haji dilaksanakan di luar bulan haji. Ini bentuk-bentuk mencoba merusak konsep dasar yang sebenarnya sudah baku dalam Islam, yang memang yang membakukan bukan kita. Mohon maaf, saya beda sama Kristen, para pemirsa yang Kristen, karena saya meyakini bahwa
tidak sedikit saudara-saudara kita dari Kristen juga ikut mendengar mata air. Kristen ketika bicara tentang doktrin dan dogma itu lebih banyak muncul dari hasil mufakat para alim mereka. Kalau bahasa awal konsili demi konsili. Bahkan ketuhanan Yesus sendiri pun dirumuskan melalui satu konsili. Bukan Yesus yang bilang aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada. Hasil konsili. Ini Yesus ini adalah manusia sejati, atau setengah manusia setengah Tuhan, atau sebenarnya dia penjelmaan Tuhan. Inilah yang kemudian pada tahun 325 ada konsili yang kemudian merumuskan dan memutuskan mulai hari ini Yesus kita harus sepakati dia Tuhan, tidak boleh yang lain. Jadi pemikiran yang di luar pemikiran Yesus adalah Tuhan harus diberantas. Maka agenda dari tahun 325 sampai datangnya Nabi SAW adalah agenda untuk kemudian mengejar, menghancurkan, membunuh orang-orang yang mereka itu menganggap bahwa Yesus itu hanya seorang manusia biasa dan dia Rasul. Titik. Nah, agenda ini berlanjut karena negara ikut serta di dalamnya dalam hal ini Romawi. Begitu. Nah, udah kita nggak mau cerita itu. Tapi artinya Islam ketika saya bilang tadi baku, dia bicara apa yang disebut Quran, bukan agenda konsili, bukan agenda pertemuan, muktamar, bukan. Memang dasarnya adalah ayat-ayat Allah ini. Iya. Nah, ketika kita bicara mazhab misalnya, mazhab fikih, mazhab akidah, nah itu kita masih boleh berbeda pendapat karena mazhab itu pendapat. Para alim misalnya dari Syafi'i memahami murtad itu seperti A, yang Hanafi itu masih boleh berbeda pendapat. Tapi yang pasti seorang disebut murtad adalah ini, begitu. Artinya bagaimana cara sholat? Silakan Anda boleh berbeda pendapat karena Rasulullah juga tidak memunculkan satu model sholat. Arti yang saya maksud bukan modelnya ini, bukan rakaatnya. Kalau zuhur ada rakaat 5 rakaat, bukan. Yang saya maksud cara gerakan-gerakan dalam sholat itu. Dan itu sangat didukung oleh suasana. Kalau kemudian hari ini mungkin Rasulullah merasa payah dia naikkan, saya menganggap bahwa semua yang dilihat itu bisa pada wilayah yang benar, yang kemudian tidak harus sesuatu yang dianggap berbeda, begitu. Jadi makanya kesalahan besar, perbedaan-perbedaan atau khilaf-khilaf dalam mazhab memuncak menjadi kafir mengkafirkan. Nah, bagaimana dengan Syiah? Nah, kalau saya mengatakan bahwa misalnya Syiah sendiri agak rumit untuk dipahami sebagai dia Muslim. Ya, kenapa? Karena tunggu dulu, Syiah sendiri dia berbeda-beda. Kan ininya banyak ya. Banyak cabang-cabangnya banyak. Yang satu sama lain juga saling menyalahkan mereka. Tapi mereka sepakat tentang posisi Ali, bahwa Ali lebih utama dari para sahabat Nabi. Ali lebih utama dari siapapun. Nah, udah itu sepakat mereka. Cuma mereka tidak sepakat Ali ini hanya sekedar lebih utama atau dia juga memang tidak ada, kalau ada orang yang mengatakan tidak lebih utama maka orang itu salah sehingga kafirlah orang itu, atau kemudian para sahabat memang curang kepada Ali sehingga kecurangan itu berdampak pada kekufuran mereka, atau para sahabat mereka menganggap bahwa Ali ini statusnya sebenarnya melampaui Nabi, bahkan melampaui Tuhan. Karena saya sampai akhirnya bisa menentukan siapa yang masuk surga. Nah, itu dia. Jadi kalau kita nanti baca misalnya rukun Islam, rukun iman, mereka menganggap ini persoalan perbedaan pendapat biasa. Saya menganggap tidak. Karena dalam rukun Islam mereka tidak menganut adanya paham syahadat di dalamnya. Syahadat tidak masuk. Jadi apa yang masuk? Tauhid. Tauhid itu bicara tentang Tuhan. Ketika dia tidak bicara tentang Nabi, artinya seorang mengatakan Nabi itu Nabi terakhir, bukan Nabi terakhir dan sebagainya. Ini masalah khilafiyah. Jadi kalau ada sekarang orang mengaku Nabi, bagi mereka itu benar. Kalau sekarang orang sudah mengaku Imam Mahdi, bagi mereka itu benar. Makanya syahadat bukan hal yang prinsip dalam Syiah. Yang prinsip dalam Syiah adalah imamah. Seorang ketika menyatakan dia Syiah tapi tidak mengakui para imam, dia bukan Syiah. Tapi seorang mengatakan bahwa dia Muslim, tapi kemudian menganggap Ali lebih tinggi saja dari para sahabat, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak menganggap dan kemudian menganggap imam tidak maksum, itu masalah. Nah, kalau sudah begini kita bilang, oh kalau begitu Anda tidak Muslim. Nah, kemudian mereka marah disebut tidak Muslim. Loh, rukun Islam kalian begitu, Mas. Bagaimana kalian bisa dibilang Muslim sementara kalian tidak memasukkan syahadat sebagai unsur penting? Sehingga wajar saja kalau kemudian seorang mencaci maki sahabat, bagi mereka tidak ada persoalan. Ini akidah loh. Bagi mereka itu akidah, walaupun di depan kita mereka selalu bilang dengan takiyahnya, kami tidak ada mencaci maki sahabat Nabi dan sebagainya, kami tidak ada. Tapi itu prinsip sama mereka. Kalau mengaku Syiah, Anda harus marah sama sahabat Nabi. Minimal Anda harus marah, karena para sahabat Nabi itu merampas kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Minimal harus marah. Dan marah itu akidah. Walaupun bagi mereka itu akidah. Berani lebih banyak mencaci maki itu akidah.
Maka wajar saja kalau mereka mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha pasti dan sudah masuk neraka, Hafsah masuk neraka, Umar, bahkan nauzubillah mereka sebut misalnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu adalah pelacur, membunuh Nabi dengan meracunnya dan sebagainya. Bagi mereka itu hal biasa karena itu akidah sama mereka. Dan sehingga mereka ketika kita bilang kenapa Anda begitu kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada para sahabat, lantas mereka bilang Anda juga kenapa begitu kepada ahlu bait Nabi. Nah, jadi mereka mencoba menyalahkan kita dengan menganggap kita tidak ahlu bait Nabi dan sebagainya. Ini contoh masalah itu. Iya, dan ini menjadi masalah, sangat menjadi masalah bagi kita umat Islam ya. Lebih masalah lagi ketika sebuah institusi negara kemudian memberikan sambutan dalam buku penyiaran Syiah itu, Satya. Makanya saya sering bilang, kalau sebenarnya gini aja lah, yang dari institusi atau dari Syiahnya sendiri, kalau masih mau diterima di Indonesia, daftar aja jadi agama baru lah. Gitu. Nah, kita juga nggak marah, tapi kalau sebut dia Muslim, ya, itu dulu selesaikan dulu masalah itu. Jangan caci sahabat Nabi, jangan bilang Quran tidak lengkap, jangan caci istri Rasulullah, jangan rendahkan Nabi dan sebagainya. Iya. Baik, ini sangat dipahami karena memang ini sedang menjadi pembicaraan hangat juga ya, Satya. Dan disinilah tugas barangkali para ulama bagaimana meluruskan, menjernihkan akidah kita semuanya nih, Ustaz. Karena bisa jadi orang yang tidak paham ikut-ikut menghujat. Oh iya, betul. Orang yang paham tapi tidak mensiarkan mana yang benar mana yang tidak gitu, Ustaz. Baik, Ustaz, ini sayang sekali waktunya terbatas, Ustaz. Nanti kita lanjutkan kembali pada dialog hari berikutnya, masih tetap bicara tentang hikmah hijrah dalam kehidupan kita, karena memang bicara tentang kehidupan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ini memang banyak cabang-cabang yang harus kita pahami gitu, Ustaz, ya. Sampai harusnya kita harus menyentuh paham Syiah tadi, Ustaz. Baik, nanti kita lanjutkan kembali insyaallah besok ya pemirsa, dan tetaplah menyaksikan Mata Air. Saya Alfiudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, break dulu atau apa? 5 ya? Satu lagi ya. Ngomong satu lagi, ini apa? Lemes. Satu lagi ya. Astagfirullah. Ya kan? Iya, serem. Agenda mereka anggap kita kafir, halal darahnya. Kenapa mereka belum buat gerakan besar di sini? Masih sikit. Banyak. Harus percaya. Usman. Oh. Itu kan dedengkotnya ternyata, tapi dia halus, Ustaz, masuknya halus. Kayak saya bilang. Jadi kalau mau memahamin Syiah itu kemarin, mereka 10 Muharram, mereka bilang itu hari anak yatim. Jadi hari anak yatim. Jadi kalau ada, saya pernah jumpa artis, saya lupa siapa, saya masih ingat wajahnya itu. Pada dia tayang acaranya acara artis lah gitu. Nah, jadi kita sedang berada di hari anak yatim. Ini sudah korban Syiah nih. Gitu. Jadi mereka masuk dengan, kalau kita orang awam itu di situ. Iya. Nah, jadi kemudian dianggapnya Husain di Karbala itu terhina, terbantai apa semua. Jadi bahasa-bahasa itu memang memunculkan empati kita. Terakhir kita juga berpikir ya kok begitu kali. Jadi mereka tarik kita sekarang ke sejarah awal. Jadi kalau sudah simpati kita datang, langkah kedua mereka ajak kita mencaci atau menganggap para sahabat salah. Abu Bakar itu selingkuh, bersekutu sama Umar untuk membunuh Nabi. Yang paling jahat Jalaluddin Rahmat itu sekarang jahat. masuk DPR lagi, Ustaz. Jadi sebenarnya bebas dia ya. Jadi saya ada simpan file dia mengatakan bahwa Nabi selingkuh sama istri seorang sahabat. Jahat itu.